Oke, bagian mesin sudah saya pisahkan dari kerangkanya. Sebelum saya melakukan pembongkaran lebih lanjut atau lebih mendalam, ini saya cek dulu satu persatu untuk bagian throttle-nya. Apa sih yang menyebabkan gitu loh, yang menyebabkan motor ini yang pertama bunyinya kasar, kemudian keluar asap putih. Nah, pasti ada penyebabnya. Bisa dari kekurangan oli atau kehabisan oli. Kalau dilihat dari fisiknya, motor ini itu jarang dirawat. Kenapa saya bilang seperti itu? Nah, ini saya perlihatkan di bagian throttle body. Ya, kenapa saya bisa bilang motor ini jarang dirawat, hanya dipakai saja yang penting jalan. Nah, ini saya perlihatkan di bagian throttle body dulu. Ini penyebab utamanya, pasti salah satu penyebab utama. Selain kehabisan oli, ini juga bisa menjadi penyebab utama ya. Mesin itu mengalami kerusakan atau trouble. Nah, silahkan, monggo disimak. Di bagian lubang throttle ini, Masya Allah, kotorannya ya. Kotorannya itu loh, ya Allah Gusti. Sampai bagian apa namanya, kuningannya itu, butterfly-nya. Nah, ini bisa dilihat. Nah, tanah ini. Ini tanah, debu, full debu ini. Kemudian bagian, nah bagian depannya, Masya Allah, sudah mengeras, keras ya, kayak lumpur gitu loh. Kemudian ada basah di sini, ini basah lembab oli ya. Kemudian nah ini, wow, keren, mantep memang. Yang namanya konsumen itu ya beda-beda tipikalnya lah. Itu bisa menjadi penyebab ya, salah satu kerusakan. Kemudian di bagian lubang ini kan ada lembab, ini BBM sama oli. Ini indikasi bahwa seal clamp mengalami kebocoran. Seal clamp ini mengalami kebocoran. Ketika ada kotoran di sini, pasti nanti kompresinya juga mengalami kebocoran. Kenapa saya bilang seperti itu? Pasti kotoran itu nanti terhimpit antara payung klep dan dinding klep. Karena di sini kan ada kotoran, pasti kotoran itu masuk ke bagian ruang pembakaran. Ya, terhimpit kotoran itu, baik itu debu, pasir, sehingga jadi lembab atau menggumpal lah seperti itu. Nah, ini bisa dilihat bagian dalamnya, bagian sela-sela throttle-nya ya. Ya, sadis memang, yang namanya konsumen kan beda-beda. Mungkin beliau tidak sempat lah karena sibuk kerja atau lain sebagainya ya. Tapi sih jangan seperti ini banget lah, ya Allah. Saya tidak membayangkan ketika ini diservis kemudian hanya disemprot ya. Bagaimana itu loh. Nah, ini juga edukasi. Alangkah baiknya bisa dilihat itu kotoran itu loh. Ya, bersihkan seperti ini, dilepas saja. Kalau ini hanya disemprot, misalkan pakai cleaner atau pakai karbo injeksi, cleaner injeksi ya, mau seperti apa kotoran itu masuk gitu loh. Dan bersihnya pun tidak akan maksimal. Di bagian selanya ini, tengah ini, ya Allah. Ini kalau manusia sudah kuar-kuar mungkin. Oke, Nek ya, langsung bongkar saja nanti ke bagian tahap berikutnya. Intinya saya skip videonya ini supaya durasinya tidak terlalu panjang ya. Nah, ini sudah saya lakukan tahap pembongkaran. Loh, macet. Aduh, macet bos. Waduh. Nah, bisa dilihat di bagian linernya atau buringnya ya. Nah, ini nih. Wow, tidak kelihatan ya. Doar, saya flash dulu kemudian saya zoom. Nah, ini pernah kehabisan oli. Di sisi lain kehabisan oli juga radiator tidak berfungsi. Kalaupun sampai kehabisan oli dalam jangka waktu tidak terlalu lama, kalau radiatornya normal tidak akan seperti ini.
parah banget ini. Kemudian cek di bagian pistonnya atau sekernya, mantap. Ya sebenarnya sayang, tapi ya itu resiko konsumen lah. Nah, bagian piston mengalami baret atau luka parah. Kalau dilihat sepintas pistonnya masih standar. Nah, kemudian lanjut ke bagian tahap berikutnya, pengecekan di bagian kompresi. Seperti awal saya bilang tadi, ketika ada kotoran menempel di bagian throttle, kemudian di sela-sela lubang in, itu pasti masuk ke bagian ruang pembakaran, dan kotoran itu terhimpit di antara seating klep dan payung klep. Jadi jangan pernah melakukan servis hanya semprot cleaner, semprot karbu ya. Nah, contohnya ini tidak pernah disemprot mungkin, tetapi kan tidak pernah diservis. Tetapi kan yang namanya kotoran pasti bisa masuk karena terjadi daya tarik kompresi ke bagian ruang pembakaran, yang menyebabkan kotoran itu pasti masuk sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, hari demi hari ya. Oke, lanjut ke tahap berikutnya. Langsung pengecekan di bagian kompresi. Jangan lupa ini ditopkan dulu atau dibebaskan dulu, dalam arti ya free, posisi TMA seperti ini. Nah, seperti ini bebas, posisi bebas, knock on asnya. Nah, seperti ini. Tujuannya apa? Untuk mengecek kompresi. Nah, ini apakah kompresinya itu mengalami kebocoran. Silahkan disimak ya. Perhatikan kompresi ini, ketika kompresi klep ini mengalami kebocoran itu tidak berpengaruh ke bagian sirkulasi radiator ya, kecuali di bagian packingnya ini mengalami kebocoran, itu beda lagi. Kalau packingnya bocor ya pasti pengaruhnya ke radiator, tapi kalau klep enggak. Nah, benar kan apa yang saya bilang di awal, kompresinya itu mengalami kebocoran seperti ini. Ini low.